Auditorium untuk mengikuti webinar atau live event, atau pengunjung bisa berbicara dengan customer service kami untuk mengetahui seputar virtual expo melalui chat atau email dengan klik icon yang ada di meja informasi. Pada exhibition hall, pengunjung dapat memilih salah satu kategori untuk merasakan pengalaman berbelanja secara virtual. Setelah memilih salah satu kategori, pengunjung akan diarahkan ke hall pameran. Di sini, pengunjung dapat melihat dan memilih langsung produk yang akan dibeli. Klik icon chat untuk berbicara langsung dengan penjual. Klik commerce untuk berbelanja. Pengunjung bisa memilih barang yang akan dibeli. Setelah itu mengisi alamat, jenis pengiriman, dan juga metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, pesanan akan masuk ke penjual untuk segera disiapkan dan dikirim. Yuk belanja produk lokal untuk mendukung UMKM Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Dialog khusus Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Salam jumpa kembali kita dalam dialog khusus pada sore hari ini. Baik pendengar, kita bersama dengan dua narasumber yang sudah kami hadirkan spesial untuk Anda pada sore hari ini dalam dialog khusus. Yang pertama kita akan menyapa Bupati Indragiri Hulu, Ibu Rezita Melani Yopi, Sarjana Ekonomi. Langsung saja kita sapa, selamat sore ini Bu ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita juga akan menyapa Wakil Bupati Indragiri Hulu, Bapak Dr. Haji Junaidi Rahman MSI. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Saya senang nih bisa bertemu dengan dua orang besar dari Indragiri Hulu ini. Ya baik, sebelum kita dialog ini Pak, saya ingin pendengar tak kenal maka kata sayang begitu ya Bu Bupati ya. Benar. Baik, nah ini Ibu salah satu orang yang memecahkan rekor muri ya Bu ya, Bupati termuda di Indonesia. Kalau sekarang Bupati wanita termuda, karena Bupati termuda udah ada 26 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Jadi Bupati wanita termuda. Bupati wanita termuda begitu ya. Baik, oke. Saya cukup bahagia nih karena rekor murinya ada di samping saya sekarang. Begitu ya Pak Junaidi ya. Alhamdulillah. Ya baik. Ibu, ini masa periode kita 2020 sampai 2021 2026. Oke. Karena ada perubahan begitu ya Bu ya, karena ada hal-hal yang kemarin begitu, jadi 2021 sampai 2026. Baik Ibu. Nah ini sebelum kita mulai saya juga bincang-bincang ini, gimana rasanya sudah dilantik tadi begitu Ibu dengan perjuangan-perjuangan yang cukup, bagaimana orang tahu semuanya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, mungkin penantian yang panjang, karena hari ini bukan cuma kebahagiaan bagi kami dan keluarga, tetapi juga bagi kami dan seluruh masyarakat Indragiri Hulu, karena sudah lama prosesnya. Alhamdulillah setelah selesai PSU lebih kurang itu terakhir bulan April, dan alhamdulillah hari ini tiba saatnya. Tentunya semangat kami untuk menyambut amanah baru, tugas baru, dan juga saya sangat senang sekali karena bisa mengabdikan diri ke area yang lebih luas. Mungkin sebelumnya hanya di bidang PKK dengan ibu-ibu, tetapi sekarang lebih luas lagi jangkauannya. Ya, kemarin jadi ketua penggerak PKK ya begitu ya Bu ya. Baik. Oke, Pak Junaidi nih Pak Wakil Bupati, ini mendampingi orang muda rasanya pasti beda ya Pak ya? Nah itu dia ya, saya katakan rasa bangga yang disampaikan oleh Bu Rizita juga ada rasa bangga di saya karena bisa mendampingi seorang bupati wanita termuda se-Indonesia. Ada rasa bangga juga karena bagaimanapun juga ini juga potensi bagi kami untuk saling bersinergi. Alhamdulillah saya seorang mantan birokrat yang cukup lama, dan ini kan kita bisa saling ini nanti saling mengisi. Mengisi. Orang muda yang selalu punya inovasi, kreativitas, tentu saja bersama-sama kita bagaimana menjalankan itu dengan baik sehingga nanti harapan masyarakat bisa kita penuhi. Insyaallah. Gimana rasanya dipimpin sama perempuan ini Pak? Gak ada masalah. Karena saya kira gender itu kan tidak lagi soal di tempat kita gitu. Jadi itu sudah hal yang biasa. Yang penting kita saling mengisi sesuai dengan bidang kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing.
Yang sinergi itu saya yakin akan bisa membawa Indragiri Hulu bisa lebih Baik, maju lagi. amin. Ibu Bupati, ini kita pendampingnya boleh di level ayah begitu ya Bu ya? Iya, benar. Nah ini gimana kita harus tetap profesional ini Bu? Wah, tentunya semangat sekali. Kami ingin menjalankan amanah ini dengan semangat anak muda, tetapi juga dengan bijaksana seperti orang tua. Insya Allah saling bersinergi untuk memajukan Indragiri Hulu yang lebih cemerlang, Ya, yang baik. lebih sejahtera. Baik, kita akan bertanya nih ke Ibu Bupati. Ini kan ada visi dan misi yang kita usung begitu Bu ya. Nah ini adalah hari di mana besok Ibu harus melangkah. Apa sih sebetulnya visi misi kita Ibu? Visi misi yang jelas untuk dalam jangka pendek ini kita ingin mengatasi yang namanya wabah COVID. Karena sudah lebih kurang 2 tahun kita berada di masa pandemi COVID, jadi kita berusaha untuk menekan angka pandemi COVID ini, angka positif COVID, dan juga tetap ingin menaikkan lagi perekonomian. Karena wabah COVID ini kan kita tahu sendiri banyak yang mengalami krisis perekonomian, jadi kita ingin ke depannya perekonomian, mulai dari perekonomian dari rumah tangga akan kita tingkatkan, UMKM-nya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan padat karya. Insya Allah nanti perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu bisa terangkat kembali. Iya, baik. Nah ini membenahi 2 tahun yang berlalu ini Bu ya. Benar. Nah ini strategi apa yang kita gunakan ini Bu? Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, karena sebelumnya saya sebagai ketua PKK sudah turun-turun bertemu dengan ibu-ibu dan saya lihat alhamdulillah luar biasa sekali usaha-usaha yang ada di rumah tangga. Jadi mulai dari yang terkecil kita angkat nantinya. Jadi perekonomian UMKM ini akan kita tingkatkan lagi. Baik. Kita perkenalkan lagi kepada masyarakat luas dan juga alhamdulillah Inhu ini ada yang namanya batik Inhu. Ada batik, ada songket, kita tingkatkan lagi. Wisata-wisatanya juga akan kita perkenalkan lagi ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. Iya, baik. Oke, Bapak Wakil Bupati. Nah, Baik. ini kan menggebrak apa yang sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir dengan COVID. Ekonomi kita melemah begitu ya, Pak ya. Iya, Dan benar sistem sekali. birokrasi juga Iya. harus punya persoalan-persoalan ini harus tuntaskan. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi berangkat dari visi misi yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi bahwa memang kami berkeyakinan itu semua akan bisa kita atasi dengan kita saling merajut keterpaduan, ya. Jadi oleh karena itu visi yang formal yang kami sampaikan itu merajut keterpaduan menuju Indragiri Hulu lebih sejahtera. Nah di dalamnya nanti tentu saja akan banyak hal-hal yang secara eksplisit dan juga aplikatif akan kita lakukan. Di antaranya tadi bagaimana kita mengembangkan ekonomi kreatif. Karena kita tahu bahwa di masa pandemi seperti ini sepertinya memang ekonomi kreatif yang berbasis kepada industri kecil dan menengah lah yang bisa bertahan. Ya. Ini yang akan kita tetap pertahankan. Oleh karena itu, apa yang sudah ada selama ini kita tingkatkan, ditambah lagi dengan peran kaum milenial. Di antaranya dengan memanfaatkan keinginan atau antusiasme milenial dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, terutama pariwisata. Iya. Karena pariwisata ini apabila kita kembangkan, ikutan dari berbagai kegiatan itu akan sangat banyak sekali. Baik itu dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya, maupun terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di seputaran daerah pariwisata tersebut. Baik. Inilah yang akan kita teruskan, yang tentu saja harapan kita nanti akan tumbuh sentra-sentra ekonomi bagi masyarakat yang nantinya akan bisa menangkal dan menghadapi kondisi COVID yang selama ini memang mereka hadapi. Tapi memang kita harus sadar juga, kita tidak begitu saja melaksanakan berbagai event-event pariwisata tanpa melihat kondisi pandemi. Yeah. Oleh karena itu zona yang ditetapkan oleh pemerintah, ada zona merah, orange, kuning, hijau dan lain sebagainya itu memang harus kita perhatikan. Sehingga nanti istilah bahwa masyarakat sehat, ekonomi bangkit itu tetap akan menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi kita. Iya, baik. Kita sudah dengarkan visi tadi. Nah, misi ini ada 8 ya, Bu ya. Baik. Ada misi-misi, ada yang namanya unggul berdaya saing. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, Ibu. Salah satunya kita akan meningkatkan kesehatan kita. Baik. Salah satunya melalui fasilitas kesehatan. Wabah COVID-19 ini luar biasa kita rasakan, tetapi kita harus berjuang, kita harus bangkit. Nah, salah satunya kita harus dari awal dulu kami mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat Indragiri Hulu, tetapi masyarakat Riau
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik. Dari hulunya dulu kita kerjakan. Kita sebagai masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan. Kalaupun seandainya kita sudah terkena wabah COVID-19, kita positif COVID, lakukanlah isolasi mandiri seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Sama-sama kita bantu. Dan juga kedepannya kita menggait nih organisasi-organisasi, baik organisasi wanita, organisasi kepemudaan, kita ajak juga tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang yang berpengaruh untuk mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, dari hilirnya juga kita menyiapkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang memang sudah profesional. Kita kuatkan lagi satgas kita, dan juga alhamdulillah di Indragiri Hulu kita sudah menyediakan tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Selain di rumah sakit, kita sudah menyediakan wisma atlet dan juga wisma embun bunga. Iya. Dan insya Allah kalaupun seandainya kurang, saya siap menyediakan rumah pribadi saya sebagai Baik. tempat isolasi. Iya, luar biasa ini Bu Bupati ya. Baik, Ibu, sejauh mana sebetulnya masyarakat paham akan COVID ini, Bu? Alhamdulillah sekarang masyarakat Indragiri Hulu sudah berangsur banyak yang paham, banyak yang mau diajak untuk selalu menggunakan masker. Kita dari awal sudah mengajak masyarakat dari segala bidang, baik itu kita ajak melalui di pasar, di sekolah-sekolah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita kasih tahu kalau seandainya kita hanya mementingkan diri kita sendiri, otomatis dampaknya tidak hanya ke kita, tetapi juga ke orang lain. Jadi kita selalu menghimbau, mengajak mulai dari lingkungan terkecil kita, teman-teman yang insya Allah nanti mereka juga akan terus mengajak orang lain untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, baik. Dengan sehat tadi, SDM unggulnya juga bisa berdaya saing, Benar, begitu ya Bu ya. Baik, Pak Wakil Bupati, ini ada Ya. sektor pertanian juga Pak. Ya. Nah, di Inhu ini sebenarnya sektor pertaniannya yang andal apa Pak? Baik, memang visi misi kami itu ditunjang oleh 8 misi, Iya. yang salah satunya tadi disampaikan oleh Bu Bupati. Memang ke-8 misi ini tergantung momennya, apa yang akan kita prioritaskan ketika akan kita melaksanakan pada di awal-awal pemerintahan kami ini. Karena sekarang adalah kondisi COVID, tentu saja kita akan mencoba mempertahankan bagaimana sumber daya manusia kita ini tetap bisa eksis dan tidak bisa bertahan dalam kondisi yang sulit. Nah, salah satu misi tersebut adalah bagaimana kita di sektor pertanian secara tegas kami nyatakan di sini adalah peningkatan pendapatan pelaku sektor pertanian. Iya. Jadi kita tidak mengambang secara umum saja, tetapi intinya adalah bagaimana petani itu meningkat pendapatannya. Dengan cara apa? Tentu saja kita melihat potensi sumber daya alam pertanian kita, terutama adalah kebun dan pertanian lahan pangan. Iya. Kita tahu kalau soal kebun ini kan instansi yang menanganinya dan juga para swasta yang ikut terlibat itu kan sudah cukup banyak. Iya. Oleh karena itu yang akan kita dorong nanti adalah bagaimana lahan pangan, hortikultura yang akan lebih kita kejar. Baik. Karena disinilah sebetulnya masyarakat yang perlu dibantu. Oleh karena itu kalau kita lihat ada tanaman-tanaman pangan, ada tanaman-tanaman hortikultura, di sana juga buah juga sangat potensial untuk dikembangkan di Inhu, di samping sayur-sayuran dan lain sebagainya. Iya. Inilah yang nanti akan kita coba dengan berbagai macam kegiatan, upaya-upaya kegiatan yang kita laksanakan. Di antaranya saya tentu saja melakukan pembinaan, pelatihan, teknologi pertanian, juga saprodi pertanian. Iya. Karena inilah yang harus kita sentuh, masyarakat kelas, kalau kita sebut kelas bawah ini, yang memang harus kita tingkatkan. Di samping memang kalau soal perkebunan itu kan memang Baik. sudah ada investasi yang sudah banyak sekali, yang tetap akan kita jaga, agar iklim investasi dunia usaha perkebunan tetap terjaga dengan baik, karena itu bagaimanapun juga akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Iya. Baik, Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kita Baik. break sesaat, kita akan Baik. kembali lagi dalam dialog khusus. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak.
yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Anda masih mengikuti Dialog Khusus hari ini. Saudara pendengar, kita masih bersama dengan Bupati Indragiri Hulu dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Bapak Ibu Rezita dan juga Pak Junaidi, periode 2021-2026. Baik, kita akan tanyakan juga nih ke Ibu Bupati. Nah, Ibu Bupati, kita tahu bahwa di Riau ini kan infrastruktur jalan boleh dikatakan kurang baik dan kurang bagus. Tapi untuk menuju Indragiri Hulu bisa ada wisatanya, ada objeknya, tentu infrastruktur ini menjadi salah satu sarana pendukung, Ibu. Nah, ini Ibu pasti punya jangka panjang dan jangka pendek untuk masa-masa akan membangun negeri ini. Seperti apa, Ibu? Mungkin untuk periode ini agak sedikit kesulitan ya Pak, agak sedikit berat karena selain di masa pandemi Covid, kita tahu mungkin 2024 juga akan dilaksanakan pilkada kembali. Ya. Jadi mungkin memang rentang waktunya agak sedikit nih. Ya. Tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Tentunya kami menganggarkan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hulu, dan tentunya kami juga akan menjemput dana yang ada di APBD provinsi dan juga dana pusat, APBN. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana infrastruktur ini bisa berkembang, bisa dilakukan dengan baik. Salah satunya tadi seperti yang disebutkan, kalau ada pariwisata otomatis semuanya juga penunjangnya juga akan ikut. Kalau ada pariwisata otomatis infrastruktur jalan akan terbuka. Dan juga nanti perekonomian juga akan meningkat. Perekonomian yang ada di sekitar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan dana yang ada ini supaya infrastruktur ini bisa dibangun dengan maksimal. Baik, Bu Bupati dan Wakil Bupati, kita akan undang pendengar di 0761251111. Silakan Anda bergabung, ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. Silakan pendengar. Nah, kita kembali ke Pak Wakil Bupati. Nah, bagaimana ini Pak dengan tata kelola pemerintahan yang barangkali nanti kita akan seperti apa? Mungkin tidak terlalu berbelit-belit lah bahasa seperti itu ya Bu Bupati ya. Lebih simpel masyarakat Pak. Tata kelolanya akan seperti apa Pak? Baik, terkait dengan tata kelola pemerintahan, makanya dalam misi yang kami sebutkan di sini adalah tata kelola pemerintahan yang melayani. Baik. Mindset dari birokrasi pemerintahan memang harus betul-betul kita rubah. Tidak hanya sebatas slogan saja, tetapi juga memang harus secara eksternnya memang melayani. Oleh karena itu, berbagai aktivitas yang terkait dengan pelayanan masyarakat, ini akan kita perpendek jaraknya sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Di antaranya, kegiatan untuk pelayanan kependudukan misalnya. Kita akan coba nanti untuk membuat berbagai aplikasi sehingga masyarakat bisa untuk mendapatkan pelayanan kependudukan itu melalui teknologi informasi yang akan kita kembangkan. Ini kita sudah mulai melirik sebetulnya beberapa aplikasi, baik itu yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun yang kita kreasikan sendiri, sehingga nanti ketika masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kependudukan itu mereka cukup dari rumah saja. Ini akan kita kembangkan terus. Begitu juga sektor-sektor lainnya, tata kelola pemerintahan, baik itu misalnya di laporan keuangan misalnya. Kita selama ini sudah memiliki berbagai sistem pelaporan keuangan yang sudah memulai dengan berbagai aplikasi. Begitu juga dengan sistem perencanaan.
Indragiri Hulu sudah menjadi percontohan semenjak tahun 2011-2012 yang lalu sebagai Open Government Indonesia. Artinya kita tidak bisa mengelak lagi bahwa keterbukaan informasi dalam hal tata kelola pemerintahan itu tidak sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kita akan bergerak terus untuk itu sehingga masyarakat benar-benar dapat terlayani dalam hal pengelolaan pemerintahan kita. Iya, baik. Ibu Bupati, ada beraneka ragam suku, agama, antar golongan di Indragiri Hulu. Nah, ini bagaimana kita juga akan membentuk menjalin keharmonisan, Ibu? Salah satunya termasuk dalam misi kami yang ke-8 itu memang pembangunan itu yang memang tidak membedakan suku, ras, agama. Dan alhamdulillah di Indragiri Hulu memiliki berbagai macam suku. Dan sejauh ini berjalan dengan harmonis, tentunya kami ingin meningkatkan lagi bahwa yang namanya pembangunan ini tidak boleh membedakan yang namanya suku, ras, agama. Insya Allah kedepannya akan lebih kami tingkatkan lagi bagaimana yang namanya kita itu harus berjalan beriringan. Simbol kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, kita itu satu. Kalau kita sama-sama berjalan beriringan, insya Allah pembangunan akan lebih mudah lagi. Insya Allah ke depan kami tidak akan membedakan yang namanya pembangunan, akan kami tingkatkan lagi. Tidak ada pembedaan suku, ras, ataupun agama yang ada di Kabupaten Indragiri. Ya, baik. Ibu Bupati, kita akan menyentuh milenial begitu ya Bu ya. Nah, milenial ini kadang-kadang kita khawatirkan dengan peredaran narkoba dan lain sebagainya. Nah, kalau darurat narkoba kita katakan di Riau boleh dikatakan ada, tapi bagaimana kita akan memberantasnya di Indu nanti, Ibu? Salah satunya kami nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan padat karya. Kita akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pemuda-pemuda supaya mereka memiliki kegiatan yang positif ataupun nanti ada yang namanya forum anak. Karena kan sekarang yang namanya penyebaran narkoba ini sudah sampai ke anak-anak. Nah, kami ada forum anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Kami maksimalkan lagi supaya mereka ini memiliki kegiatan yang positif. Contohnya saja remaja masjid atau kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif. Nanti mereka kalau sudah memiliki kegiatan yang positif otomatis tidak akan mau bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Ya, baik. Pak Wakil Bupati, narkoba masalah yang paling serius dihadapi berbagai daerah, Pak. Nah, dalam penganggarannya banyak dikatakan bahwa untuk narkoba ini anggarannya sedikit begitu, Pak, dibanding anggaran-anggaran yang lainnya. Nah, ini kedepannya seperti apa, Inhu, Pak? Baik. Untuk narkoba ini memang ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama tentu saja pencegahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Bupati. Nah, dalam hal pencegahan ini kita punya organisasi perangkat daerah yang secara khusus menangani ini. Itu ada di Kesbangpol yang juga merupakan upaya-upaya untuk mencegah masyarakat agar tidak terkena penyakit narkoba, ditambah dengan unsur-unsur lainnya. Dan dalam hal ini kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan BNN yang selama ini memang sudah berjalan. Kalau soal dana, sebetulnya tergantung bagaimana kita memanagenya saja. Dana yang kita anggarkan itu cukup sebetulnya, tapi memang ke depan tentu saja actionnya akan lebih kita carikan cara yang lebih tepat sasaran barangkali. Nah, itulah yang kita lakukan sehingga nanti ke depan generasi muda kita, kaum milenial kita bisa kita cegah. Nah, kalaupun sesuatu yang tidak kita harapkan ini ada kaum milenial kita yang terkena, tentu saja ada upaya-upaya lain, misalnya pembinaan. Pembinaan tentu saja kita bekerja sama dengan BNN, kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tapi kalau tidak bisa juga, otomatis apa boleh buat, efek jerah harus kita lakukan juga, penegakan hukum harus kita lakukan. Karena kita tidak boleh main-main dengan persoalan narkoba ini. Seperti itu. Ibu Bupati, ini kan Ibu dilantik di masa pandemi, di mana tahun ajaran baru akan segera dimulai di bulan depan. Nah, ada beberapa bupati yang sudah dilantik, malah mereka ada yang berani untuk sekolah tatap muka, begitu ya Bu ya. Nah, ini kalau melihat kondisi Inhu, Ibu akan memperlakukan seperti apa? Tentunya kita akan melihat nanti pada saat waktunya akan masuk pada waktu sekolah kita lihat dulu bagaimana kondisi Inhu. Karena kita juga tidak bisa memaksakan diri. Kalau seandainya zonanya ini tidak pantas untuk memasuki sekolah tatap muka, mungkin kita juga akan melakukan tetap
sekolah online. Kita tetap harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik. Nah, ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang bupati, terus anak-anak sekolahnya juga online. Nah, ini kalau naluri ibunya begitu ya Bu ya, anaknya pengen sekolah atau online gitu Bu? Karena sekarang ini kan karena sudah 1 tahun lebih ya anak-anak sekolah online. Kalau ditanya kebanyakan mintanya tatap muka. Baik. Karena jawabannya apa? Sudah bosan di rumah. Iya. Dan memang saya lihat di lapangan banyak anak-anak yang kepengen sekolah itu tatap muka, rindu dengan teman-temannya, rindu dengan belajar secara langsung dengan guru-gurunya. Tetapi apa boleh buat, kita harus tetap mematuhi protokol untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Kita harus melihat kondisi di lapangan, apakah itu pantas untuk melakukan kegiatan tatap muka atau tidak. Iya. Gitu. Baik. Pak Wakil Bupati, ini sektor pendidikan kita gimana di Inhu, Pak? Ya, baik. Sektor pendidikan di Inhu perlu kita untuk meningkatkan terkait dengan kualitas pendidikannya. Baik. Alhamdulillah selama 10 tahun masa kepemimpinan Pak Yopi terdahulu, infrastruktur pendidikan itu sudah sangat maju sekali. Baik. Artinya jangkauan fasilitas pendidikan untuk masyarakat itu sudah sangat baik. Tinggal lagi bagaimana kita pada mata pelajaran, mata ajaran tertentu yang memang harus kita genjot. Terutama untuk sekolah menengah pertama dan juga SD yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Indagiri Hulu. Nah, sedangkan untuk sekolah menengah atas yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kita terus bekerja sama agar anak didik kita ini memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang baik, sehingga nanti ketika mereka bersaing di level yang lebih tinggi itu memang bisa didapatkan dari kualitas pendidikan yang sudah kita siapkan. Jadi infrastruktur yang baik saja tentu saja tidak cukup. Tentu saja ditambah dengan bagaimana kualitas guru kita dengan melakukan bintek, dengan melakukan pembinaan mata-mata ajaran tertentu. Kemudian juga tentu saja perhatian kita yang jangan lupa, ini merupakan janji politik kita juga ya Bu Bupati, bahwa kita akan meninjau kembali insentif tenaga-tenaga guru kita. Baik, apabila memungkinkan memang APBD kita akan mencukupi. Jadi kami tidak menutup mata bahwa kita perlu meninjau kembali memang APBD kita terkait dengan insentif pendidikan. Karena kami harus informasikan juga ke khalayak ramai bahwa dari tahun ke tahun kondisi APBD Indagiri Hulu seperti juga kabupaten-kabupaten lain itu mengalami penurunan. Ini akibat dari, ya kita tahulah 3-4 tahun terakhir ini harga minyak turun, kemudian dana transfer daerah, dana transfer dari pusat ke daerah juga berkurang akibat kebijakan-kebijakan refocusing dari pemerintah pusat untuk anggaran-anggaran daerah. Nah, disinilah nanti akan kita coba bagaimana perhatian kita terhadap insentif guru agar timbul motivasi bagi mereka untuk tetap mengajar dengan baik, ini akan kita coba lakukan. Iya, baik begitu ya Bu Bupati ya. Karena memang semua serba terbatas nih di masa tugas Bapak dan Ibu begitu ya. Karena memang di masa pandemi semuanya harus terbatas, anggaran juga sangat dibatasi begitu ya Bu ya. Baik, Bu Bupati, kalau biasanya kan kita sebagai ketua tim penggerak PKK ya Bu ya. Kalau sekarang ini sudah jadi Bu Bupatinya begitu ya Bu ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita benahi dalam pergerakan PKK kita ini apa sebenarnya Bu? Kedepannya karena saya sudah tahu sudah berada di posisi ketua PKK, kedepannya kami ingin meningkatkan kembali bagaimana sinergi antara OPD dengan PKK. Karena kalau PKK ini dimaksimalkan, insya Allah perekonomian juga maksimal, kegiatan-kegiatan lain juga maksimal. Karena tugas PKK itu bukan hanya sekedar perekonomian saja, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang terdapat di sana. Salah satunya yang disampaikan tadi bagaimana kita bisa melindungi anak-anak penerus bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa. Karena di PKK itu ada 4 pokja. Salah satunya yaitu Dinas Pendidikan, bagaimana kita mendidik anak-anak ini ke arah yang lebih baik. Baik, Ibu Bupati sudah ada yang ingin bergabung Pak Wakil? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Zaibani dari Umay nih. Pak Zaibani. Iya. Ya, Pak Zaibani silakan menyapa Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Inhu, Pak. Selamat sore Ibu Bupati. Selamat sore Pak Bani. Ya, selamat sore juga.
Warga Dumai ini Bu, Bapak. Baik. Ya, silakan Pak Zaibani, Iya. ada yang ingin disampaikan? Ya, memang Kabupaten Bengkalis begitu juga. Kan Bengkalis kan ibu-ibu juga bupatinya. Iya, Iya. alhamdulillah. Nah, ada Iya. 2 dari yang pemimpin ibu ya. Iya, alhamdulillah. Gini Bu, pertanyaannya gini. Apa tuh program ibu baru ini apa aja programnya Bu? Masalah ekonomi masyarakat kan. Nah, satu, yang kedua, penerimaan ASN ini ada berapa orang pula dari di Inno lah Bu? Iya, baik. Karena tahu kan sekarang guru bukan Baik. banyak yang banyak yang honorer. Oke Pak Zaibani, Ya, terima itu kasih. pertanyaan aku Ya, ya. terima kasih Pak Zaibani. Baik. Satu penelpon Ya, terima lagi. kasih, Madam. Halo, selamat sore. Sore, Selamat sore Bapak, dari mana? Bu, ini saya Eko dari Pangkalan Kerinci mau Eko, bertanya, Pangkalan Kerinci, baik silakan. apa yang Mhm. Ibu Bapak lakukan untuk menolong pelaku UMKM di daerah Ibu yang terpuruk Mhm. Iya. akibat COVID Pandemi. ini? Iya, baik. Itu saja Pak Eko. Iya, Baik, terima kasih Pak Eko di Pangkalan Kerinci dan Pak Zaibani di Dumai. Silakan menanggapi Ibu Bupati. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak yang dari Dumai dengan yang Pangkalan Kerinci boleh digabung nih. Iya, sekaligus saja Ibu. Sekaligus. Karena memang seperti yang disampaikan tadi, salah satu misi kita itu adalah meningkatkan perekonomian kreatif, baik dari UMKM maupun sektor pertanian. Dari UMKM ini kita akan menggait organisasi wanita, salah satunya PKK maupun organisasi-organisasi wanita lainnya, dan juga organisasi kepemudaan. Kita akan meningkatkan UMKM kita karena di Inhu ini banyak sekali Bu, makanan-makanannya, kerajinan-kerajinannya akan kita tingkatkan lagi. Dan juga di Inhu ada batik Inhu, Nah, ada batik Inhu, ada songket, ada kerajinan-kerajinan tangannya akan kita tingkatkan lagi. Caranya bagaimana? Kami akan memberikan pelatihan, membantu mereka, memberikan pelatihan, bantuan agar hasil-hasil UMKM mereka ini bisa maksimal lagi, bisa dipasarkan ke area yang lebih luas lagi. Dan juga seperti janji kami, seperti UMKM, seperti makanan itu akan kita letakkan di kantor-kantor OPD yang ada di kantor Kabupaten Indragiri Hulu. Itu cara kita membantu UMKM Salah yang terpuruk ya Bu ya. salah satunya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin lebih banyak kue-kue kaleng, makanan-makanan kaleng yang ada di kantor-kantor OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Ke depan kami ingin hasil-hasil rumah tangga ini yang akan dikonsumsi oleh ASN yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian juga kami menggait penggiat wisata, bagaimana memperkenalkan UMKM kita ini ke daerah yang lebih luas lagi. Dan juga kita manfaatkan sosial media, karena jualan sekarang tidak hanya harus jual Konvensional ya. secara langsung, tetapi kita manfaatkan media sosial yang ada agar masyarakat yang dari daerah-daerah luar juga bisa merasakan Iya. hasil dari UMKM kita tersebut. Baik. Nah, bagaimana dengan penerimaan CPNS yang CPNS. ini muncul ketika tugasnya sudah dimulai benar. besok ya Pak ya? Silakan Pak Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Terkait dengan penerimaan CPNS, memang kita kan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Baik. Nah, untuk tenaga pendidik, kalau nggak salah tadi dari Pak Zainul Dumai Iya. mengatakan, kebijakan pemerintah pusat adalah dengan mengatur pola rekrutmen CPNS tersebut dengan pola P3K. Iya. Ini yang harus kita ikuti gitu. Jadi tentu saja formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, kita harus mengikuti aturan pusat karena toh nanti yang akan memberikan NIP, Iya. termasuk juga pola rekrutmennya, kelulusannya, ini kan dari pemerintah pusat. Iya. Kita mengusulkan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi pola seleksinya dari pemerintah pusat, kemudian juga pemberian NIP segala macam itu kan dari pemerintah pusat. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Dengan begitu mudah-mudahan khususnya kawan-kawan kita yang selama ini menjadi tenaga honorer Iya. di dunia pendidikan bisa terbantu. Karena yang bisa untuk masuk P3K CPNS guru ini adalah terutama yang sudah mengabdi Iya. kepada pemerintah sebagai guru,
Sehingga ini akan lebih memberikan kesempatan yang luas bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Iya, nggak ada batasan umur ya Pak ya, P3K Nggak ada batasan ya? umur Iya. P3K. Baik, yang penting terdata di database-nya Ya, begitu ya Pak ya. Baik, termasuk data Dapodiknya. Dapodiknya. Iya. Baik, Bu Bupati tadi pertanyaan Eko, ada nggak Bu bantuan-bantuan apa UMKM kita yang terpuruk COVID? Mungkin ada anggaran-anggaran apa Ibu? Ada nanti insya Allah selain dari bantuan berupa pelatihan kita juga akan memberikan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ke depan kami ingin menghidupkan UMKM ini karena kita tahu semenjak wabah COVID banyak industri rumah tangga yang tutup. Iya. Nah, nanti bantuan ini tidak hanya berupa uang tetapi kita juga memberikan bantuan pelatihan dan juga alat produksi. Karena kita tahu kalau untuk memasarkan suatu produk ini kita tidak bisa sembarangan, harus ada pelatihannya dulu. Pelatihannya. Baik. Nah, makanya Kayaknya kami ini Bupati dan Wakil Bupati Inhu ini menarik, ada yang banyak telepon ini Pak. Baik, terima Baik. kasih. Silahkan pendengar di 0761251111. Silahkan kembali Anda bergabung ingin menanyakan sesuatu tentang program jangka pendek. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Bapak Husni Mubarak, Teluk Jering, Husni Mubarak, Teluk Jering. Pulau Cinta. Pulau Cinta, Kampar ya Pak? Kampar. Baik, silakan Bapak. Nanya sama Bu Bupati. Iya. Kami kan di Kampar kan. Mhm. Jadi bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan pariwisata terutama di masa pandemi? Mhm. Sangat Baik. sekali untuk mendatangkan turis-turis dari luar, namun memanfaatkan pengunjung kita yang dari lokal. Bagaimana Baik. cara strategi Bu? Karena ini pariwisata ini adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan Baik. kami Teluk Jering, Pulau Cinta telah merasakannya. Mhm. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Ya, baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Usni merasakan dampak wisata yang ada di tempatnya Pulau Cinta ya Bu ya. Nah ini bagaimana Ibu akan membentuk ini juga di Inhu di masa pandemi di loh Bu. masa pandemi. Ya salah satunya kita ada Genpi, Baik. penggiat wisata. Mhm. Kita ajak mereka untuk memperkenalkan kembali, memperkenalkan lagi ke arah yang lebih luas lagi wisata-wisata yang ada di Indragiri Hulu. Indragiri Hulu ini terkenal dengan budaya Melayu, Ya. kerajaan. Nah, kami ingin ke depan kami hidupkan lagi cagar-cagar budaya yang ada di Indragiri Hulu. Mhm. Kita punya Danau Raja, kita punya makam para raja-raja yang insya Allah nanti akan kami jadikan sebagai situs wisata religi. Mhm. Kami ingin kembangkan, kami perkenalkan melalui para penggiat wisata tadi. Mhm. Kami ajak mereka untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat wisata yang ada di Indragiri Hulu. Selain wisata yang ada untuk budaya Melayu, kita juga punya wisata alam. Mhm. Nanti kita perkenalkan, kita punya air terjun, kita punya arung jeram yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, kita perkenalkan lagi. Salah satunya saya sendiri yang akan turun ke lapangan untuk memperkenalkan wisata kita ini. Ya, baik Pak Wakil, ini banyak ya wisata-wisata di Inhu ini sebetulnya belum tereksplorasi dengan baik begitu ya Pak. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Bapak dari Kampar tadi. Baik. Dengan Pulau Cintanya, Iya. ya, Sudah dirasakan dampaknya. sudah dirasakan dampaknya, alhamdulillah. Nah, ini juga merupakan potensi yang kami akan nanti kembangkan, bahwa dalam mengelola pariwisata kita tidak bisa bekerja sendiri, Iya. sektor Kabupaten Inhu saja, tapi juga harus melibatkan berbagai daerah, terutama dalam rangka menarik para wisatawan regional maupun internasional. Iya. Oleh karena itu kami akan bekerja sama nanti dengan kabupaten-kabupaten lain agar nanti dibuatkan paket wisata yang bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau di Kampar menawarkan Pulau Cinta dengan wisata alam misalnya. Tentu saja para wisatawan itu juga tidak ingin hanya menikmati alam saja, tapi nanti barangkali mereka juga ingin dalam paket itu ada wisata religinya. Iya. Kemudian juga ada wisata yang lebih eksotis lagi, apa itu? Kami punya Taman Nasional Bukit 30 yang bagi yang berminat untuk bermalam di sana, mohon maaf, itu masih bisa melihat, mendengar
suara-suara hewan liar. Baik. Tentu saja dengan kondisi yang safety bagi mereka. Ini yang akan kita tawarkan. Kita akan kerjasama dengan Taman Nasional Bukit 30 dengan daerah-daerah lain agar nanti wisatawan regional, internasional, kita akan buatkan paket wisatanya. Baik. Misalnya 1 malam bermalam di Kampar, 2 malam bermalam di Inhu, 2 malam di Inhu, jangan 2 malam di Kampar. Seperti itu. Baik, kita punya event tahunan Pak wisatanya? Kita Iya. punya event tahunan Festival Batang Gangsal Baik. yang berada di sekitar Taman Nasional Bukit 30. Di sana ada kegiatan-kegiatan budaya, terdiri dari seni, tari, seni tradisional Talang Mama, sport juga ada di sana, dan kegiatan-kegiatan wisata alam yang memang akan kita kemas, kita kembangkan sehingga ini menjadi cikal bakal bagaimana kita kerjasamakan Festival Batang Gangsal ini dengan daerah-daerah lain, termasuk Indragiri Hilir yang berbatasan dengan kami. Kampar juga bisa kerjasama dengan kami, sehingga nanti betul-betul kita sama-sama maju dalam rangka meningkatkan kepariwisataan ini. Iya, baik. Nah, silakan mendengar di 0761251111. Ibu Bupati, mungkin ada yang paling urgent yang harus kita benahi di Inhu itu apa, Ibu? Yang paling urgent selain memang kesehatan wabah Covid yaitu ekonomi tadi. Baik. Yang urgent harus memang benar-benar di masa pemerintahan jangka pendek kami ini ekonomi yang harus kamu benahi. Ya, salah satunya yang memang kami akan melakukan inovasi-inovasi juga oleh OPD-OPD terkait. Jangan hanya kegiatannya itu-itu saja. Kami berharap ke depannya tidak hanya kegiatan-kegiatan yang memang sudah biasa dilakukan, tetapi ada inovasi yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Bagaimana pembangunan ini bisa menyentuh langsung dengan masyarakat ke depannya. Ya, apalagi ini yang penting UMKM ya Bu ya. Benar. Nah di Inhu nanti ada nggak sih kita akan mencoba bahwa ada UMKM-nya juga diakui secara oleh SNI begitu Bu. Kayak wilayah daerah lain kayak Kampar, daerah lain juga ada produk-produk mereka yang juga sudah diakui SNI begitu Bu. Adakah rencana kita ke depan seperti itu? Pasti ada. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa batik Inhu kita ini juga sudah dipatenkan. Baik. Sudah ada 3 motif batik yang sudah dipatenkan. Selain itu kami ingin ke depannya mengajak organisasi wanita seperti PKK, Dekranasda kami hidupkan kembali, UMKM dan juga ada tenun dari Inhu kita hidupkan kembali. Iya, baik. Tidak terasa waktu membatasi Ibu ya. Ngobrolnya enak ini Pak ya, Pak Wakil Bupati ya. Terima kasih Ibu sudah Terima bisa kasih. hadir, Bapak sudah bisa Baik, hadir. terima Satu kasih kebanggaan bagi kembali. kami dikunjungi oleh Bupati dan Wakil Ya. Bupati Inhu karena memang nanti akan disibukkan dengan seluruh tugas-tugasnya. Baik, terima Tetap kasih. sehat Ibu dan Amin, Bapak amin. ya. Terima kasih. Semoga Terima sukses kasih. dan Amin, tetap amin. amanah untuk Amin. menjalankan Amin, insya Allah. tugasnya di Indragiri Hulu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, sampai di sini perbincangan kita dan perkenalan kita bersama dengan Bupati Indragiri Hulu dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Ibu Rezita Melaniopi dan Bapak Junaidi Rahmat. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog khusus hari ini. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Lintas Pekanbaru sore. Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.